Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Niken Triwiandari dengan NIM 18 10 30 11 02. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai proses fisioterapi pada gangguan vaskular tepi. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan gangguan vaskular tepi? Yaitu merupakan suatu gangguan atau penyakit yang terdapat pada pembuluh darah, yang dimana pembuluh darahnya ini mengalami pembekuan atau penyumbatan ataupun penyempitan, yaitu pada pembuluh darah perifer yang terdiri dari arteri dan nadi. Nah, penumpukan tadi atau penyempitan tadi itu disebabkan oleh adanya penumpukan dari flak-flak. Penumpukan dari flak ini bersumber atau berasal dari lemak, garam, kalsium, kemudian gula yang secara berlebihan. Kemudian kaitannya dengan kaitannya dengan susunan sistem saraf tepi, yaitu di mana suatu sistem saraf tepi itu merupakan suatu sistem yang menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan anggota gerak tubuh, yang mana terdiri dari beberapa susunan saraf, yaitu yang pertama ada 12 saraf kranial yang dikelola oleh otak dengan cara kerjanya itu tidak disadari, yaitu mempersarapi panca indera. Kemudian untuk selanjutnya ada 31 saraf spinal yang dikelola oleh sumsum tulang belakang dengan cara kerjanya itu disadari, yaitu untuk mempersarafi dari cervical ke toraca, itu mempersarafi dari lengan sampai ke jari-jari tangan, kemudian dari lumbal sampai ke sacrum, itu dari hip ke ankle. Nah, kemudian untuk selanjutnya apa sih patofisiologi dari gangguan vaskular ini? Yaitu yang pertama itu ada diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini di mana kondisi terjadinya kelebihan dari insulin tersebut. Kemudian setelah insulinnya itu berlebih, maka akan menyebabkan kadar glukosa meningkat. Nah, kemudian meningkatnya kan darah itu kan membawa oksigen dan nutrisi. Nah, ketika kadar insulinnya itu meningkat, maka darah yang dialirkan ke otak, suplai oksigennya itu tidak cukup. Nah, kurangnya suplai oksigen ini maka akan menyebabkan penyakit retinanya itu bermasalah. Nah, kemudian nanti akan menyebabkan retinopati. Retinopati ini akan mengganggu dari keseimbangan pasien tersebut. Maka tidak menutup kemungkinan untuk pasien ini tingkat resiko atau jatuhnya itu tinggi. Nah, kemudian itu ada selanjutnya hipertensi. Hipertensi itu biasanya disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi ini di mana otot-otot jantung itu tidak mampu untuk memompa darah yang sangat kental. Darah yang dipompanya itu kental, maka otot-otot jantungnya itu tidak bekerja secara baik, maka akan mengakibatkan otot-otot jantungnya itu bekerja secara ekstra. Nah, ketika otot-otot jantungnya itu bekerja secara ekstra, maka dua kemungkinan untuk darah itu dialirkan ke otak. Nah, yang pertama itu ketika darah itu tidak tersuplai baik ke otak secara bagus karena tadi ada kerja jantung yang ekstra, maka akan menyebabkan yang namanya penyumbatan pada pembuluh darah, yaitu akan mengakibatkan terjadinya stroke iskemik. Kemudian terjadinya dari kerja jantung yang cepat itu, yang ekstra itu, maka akan menyebabkan pembuluh darahnya itu pecah. Nah, ketika pembuluh darahnya itu pecah, maka akan mengakibatkan stroke hemoragik. Nah, kemudian itu untuk selanjutnya patofisiologi selanjutnya itu adalah aterosklerosis. Aterosklerosis ini merupakan penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah arterinya. Nah, pembuluh darah arterinya ini terjadinya penyumbatan karena adanya flak-flak yang bersumber dari dia itu obesitas, kemudian dia itu terjadinya penumpukan lemak, dan dia itu mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat sehingga sulit diolah, dan terjadilah inflamasi atau perikardium sehingga sehingga berkomplikasi pada gagal jantung. Nah, gagal jantung ini merupakan suatu kondisi di mana jantungnya itu tidak bisa memompa darah secara baik. Nah, maka akan terjadilah sulitnya untuk mempersepsikan dari gerakan-gerakan yang ada. Nah, seperti itu.
itu tadi gagal jantung juga merupakan salah satu dari patofisiologi dari vaskular tepi. Kemudian untuk patofisiologi selanjutnya itu adalah deaf vein thrombosis. Nah, deaf vein thrombosis ini biasanya terjadi di anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah, dia itu terjadi pada anggota gerak bawah karena pembuluh darahnya itu tidak bisa dialirkan secara maksimal menuju ke daerah jantung. Nah, sedangkan jantung itu merupakan suatu pengelola darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, oleh sebab itu, DVT ini biasanya juga terjadi pada pasien yang tidak baring dan terjadinya penggumpalan atau penumpukan cairan pada suatu titik seperti itu, sehingga akan mengganggu dari kerja anggota gerak si pasiennya ini. Nah, itu adalah beberapa hal yang mengenai dari DVT itu, dari beberapa patofisiologinya. Nah, kemudian dari sana kita akan memberikan intervensi pada pasiennya. Nah, intervensinya ini misalnya pada kondisi pasien stroke. Nah, kita bisa memberikan passive exercise yang mana kita membantu gerakan dari pasien tersebut. Kita gerakan ke fleksi shoulder, abduksi shoulder, kemudian ekstensi shoulder seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan resisted atau tahanan dari gerakan tadi. Misalnya kita berikan gerakan fleksi kemudian kita tahan. Nah, kemudian itu untuk gerakan dari resisted. Kemudian kita juga bisa memberikan hold relax dan contract relax. Kemudian kita juga bisa memberikan transfer dan ambulasi. Hal ini perlu dilakukan karena untuk mencegah terjadinya dekubitus seperti itu, dan atau untuk menjadi kekakuan pada pasien. Nah, kita bisa dimulai dari gerakan transfer ambulasi itu dari miring kanan dan miring kiri, dari baring ke duduk, dari duduk ke berdiri, dan berdiri dan berjalan di sekitar bed. Nah, untuk frekuensi dari latihannya ini yaitu 1 kali 8. Apabila pasien sudah mampu 1 kali 8, maka kita tingkatkan untuk 2 kali 8. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita juga bisa memberikan edukasi kepada pasien. Edukasinya itu kepada keluarga pasien bahwa keluarga pasien ini harus menjaga dari pola makan atau nutrisi-nutrisi yang diberikan kepada pasien. Di samping itu juga harus memberikan latihan-latihan atau exercise di rumah kepada pasien agar pasien itu tidak mengalami yang namanya kekakuan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya penting untuk menjaga berat badan ideal, karena tadi berat badan ideal itu adalah suatu untuk mencegah dari yang namanya penyakit tadi seperti itu. Nah, itulah beberapa edukasi ataupun intervensi yang dapat diberlakukan kepada pasien dari fisioterapis. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.